Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resma Charlin Amelinda dengan nomor NIM akhir 111 dari kelas PBSII kelas internasional. Saya di sini ingin menceritakan pengalaman pribadi saya yang baru-baru saja ini terjadi berkaitan dengan perjalanan saya dalam menonton film bioskop. Jika berhubungan dengan film bioskop, pasti tidak lepas dari suatu film atau sinema. Nah, film yang ingin saya tonton ini berkaitan dengan idola saya, yaitu Wang Yibo, sebagai pemeran utama, yaitu sebagai Chen Suo, dalam filmnya yang berjudul One and Only atau bisa disebut satu-satunya. Hal ini sudah saya rencanakan sejak pertama kali film One and Only ini dirilis di akun utamanya Yibo di Weibo. Saat itu hanya berupa posternya saja yang muncul, kemudian dilanjut dengan trailer serta video-video kecil yang menampilkan adegan-adegan kecil dari bagian-bagian film yang nantinya akan ditayangkan. Dan karena menurut saya adegannya itu sangat bagus, jadi saya benar-benar gak sabar untuk menontonnya. Dan pada akhirnya di tanggal 6 September 2023, tepatnya 10 hari yang lalu, film ini akhirnya dirilis di Indonesia. Lebih tepatnya di Cinepolis sama di CGV di Marvel City. Dan wow, saya menyambutnya dengan gembira. Saya bertekad untuk menontonnya setiap jadwalnya, selama masa tayangnya. Jadi ketika film itu sudah dipastikan akan dirilis di Indonesia, saya mencoba untuk menyesuaikan jadwal, apa-apa saja yang harus saya lakukan, apa saja yang harus saya rencanakan, dan pakaian apa saja yang nantinya akan saya pakai. Lalu sehari sebelum filmnya dirilis, yaitu di tanggal 12 September 2023, saya terus memantau untuk perkembangan pembelian tiketnya di aplikasi sambil menyesuaikan jadwal kuliah saya. Akhirnya ketika pembelian tiketnya sudah muncul, saya dengan cepat membooking tiketnya. Saya pesan pada tanggal 13 September, itu tepatnya hari Rabu, pukul 12.45. Karena harapan saya nanti di pukul 12.00 saya selesai kuliah dan langsung bisa meluncur ke bioskop Cinepolis. Di hari itu ketika saya pulang ke rumah dengan perasaan yang senang sekaligus membayangkan bagaimana filmnya, bagaimana acting dari ibunya, saya nggak bisa langsung istirahat. Biasanya saya sampai rumah istirahat, saya nggak bisa. Saya langsung kerjakan semua tugas yang saya bisa untuk mengurangi waktu. Saya pastikan tidak menunda-nunda waktu hingga esok-esokannya saya senggang dan bisa menonton dengan sepenuh hati, dengan tenang. Tapi nasib berkata lain, karena pada tanggal 12 itu saat saya sedang mengerjakan tugas, saya mengecek WhatsApp. Saya lihat informasi di grup bahwa pukul 13.00 keesokan harinya ada kuliah jadwal lain yang diganti. Membuat saya gurindam, membuat saya sedih. Karena saya sudah booking tiketnya, tapi pada jam segitu saya juga ada kuliah lain. Ketika pada saat itu saya sedang bersemangat-semangat dalam mengerjakan tugas, tiba-tiba terjadi kemerosotan dan sudah pasti tidak bisa ditolerin lagi. Perasaan saya sudah tidak sesenang sebelumnya. Saya akhirnya berhenti mengerjakan tugas dan menggunakan waktu untuk beristirahat. Lalu pada pagi harinya di tanggal 13, saya jalani kuliah dengan penuh semangat, walau memang sedikit sedih, namun harus tetap semangat. Walau malam kemarinnya saya sempat down, saya sempat loyo, tapi saya tidak berhenti untuk mencari informasi tambahan. Apakah mungkin ada jadwal lain yang bisa saya datangi setelah kuliah nanti? Karena pada waktu itu memang hanya jadwalnya yang di Cinepolis aja yang muncul, di CGV Marvel masih belum ada. Saya menunggu dengan harapan bahwa akan ada jadwal tayang pada pukul segitu, dan akhirnya
pada pukul 10 pagi. Saya buka WhatsApp kembali, saya ngecek waktu itu, dan karena aku bergabung dengan fans klubnya Yibo di Yibo Indonesia, saya mendapatkan informasi bahwa hari Rabu itu di jam 15.05 akan ada jadwal tayang, tepatnya di CGV di Marvel. Dan saat itu, yes, aku senang sekali karena akhirnya yang aku nantikan bisa terwujud juga. Dan bersama dengan seorang teman saya yang tadinya aku layaknya air yang membasahi dikala saya kering, waktu itu saya kembali segar kembali. Lalu karena waktu itu masih ada jeda waktu sampai filmnya ditayangkan, saya mengerjakan tugas kelompok sebentar di Lab Merdeka bersama kawan-kawan kelompok saya, dan di pukul 14.30 saya berangkat dengan teman sekelas saya. Kami melalui perjalanan dengan cepat karena takut terlambat menonton film, hingga saya tak sadar bahwa teman saya ini lupa membawa helm. Padahal sebelumnya kami sempat mampir ke kosannya dia. Ya, namanya manusia, saking semangatnya. Nah, balik lagi ke topik. Ketika saya sudah masuk ke dalam bioskop, suasananya gelap. Untungnya filmnya belum mulai, membuat jantung dan degupan hati saya berdetar-detar. Saya dan teman saya ini masuk, kami naik ke bagian paling atas, yaitu paling atas nomor 3 ya. Dan kebetulan di situ saya bertemu dengan kenalan saya yang juga sedang menikmati film, menunggu dan menikmati filmnya Yibo ini. Dan saat filmnya diputar, hal pertama yang saya lihat adalah cahaya kemilauan keemasan. Saya terpanah oleh pembukaan yang dibuat sangat fantastis. Saya membatin bahwa penantian saya yang saya tunggu selama berbulan-bulan ini loh, sebagus ini, sekeren ini. Saya sangat puas dengan filmnya. Saya dan teman saya ini bahkan tidak bisa berhenti bergerak. Tubuh kami rasanya ingin bergoyang saat melihat tarian-tarian modern spektakuler yang disajikan di dalam layar. Saya juga terpanah oleh ketampanan dan kekerenan yang Yibo perankan sebagai Chensuo ini. Lalu juga akting dari pemeran lainnya yang ikut meramaikan film. Selain itu, saya juga ikut sedih ketika ada adegan sedih di mana antara Chensuo dan pelatihnya yaitu Dingle memutuskan untuk mengeluarkan Suo dari timnya. Perasaan dari keduanya tersampaikan kepada saya, membuat saya menangis saat melihat Yibo menangis, saat melihat Suo yang ada di film itu menangis. Dan setelah beberapa adegan, Dingle dan timnya memutuskan untuk memilih bersama dengan Chensuo, melepaskan kesempatan mereka untuk menang lebih mudah di dalam perlombaan dan memilih mempercayai Chensuo sebagai harapan mereka. Hal itu membuat saya tersentuh dan saya gembira. Lalu mendekati endingnya, saya tak bisa berhenti untuk dibuat penasaran tentang penampilan apa yang dibawakan oleh tim Elmark. Jadi saya menunggu bahwa ini akan menjadi penampilan yang spektakuler. Oh ya, nama timnya itu Elmark, yaitu exclamation mark, artinya tanda seru. Pertandingan dibuat sangat meriah dan tentu saja berisi detail-detail yang membuat saya terpanah. Apalagi di situ kayak ada keringat-keringatnya dari Yibo saat berlatih, terus ekspresi para penontonnya yang sangat megah seakan itu benar-benar pertandingan yang sesungguhnya, dan alur pergerakan kamera yang membuat saya terpukau karena sangat sesuai dengan dance yang ditampilkan, membuat saya puas dengan endingnya di mana Suo memberikan penutup yang sangat mendebarkan dengan menampilkan semua gerakan dalam dancer modernnya yang dilakukan oleh Yibo sendiri.
dan ia pelajari dari para rekannya, yaitu seperti walking, seperti popping, cramp, salto belakang, locking, putaran satu siku, hingga diakhiri membuat simbol emak dalam gerakan tariannya, membuat timnya memperoleh kemenangan. Dan itu benar-benar spektakuler sih bagi saya. Dan karena filmnya sangat seru dan saya masih terbayang hingga sekarang, sesuai kata saya tadi, kalau saya nggak bisa berhenti kalau cuma satu film, kalau cuma satu kali nonton. Saya berencana untuk menontonnya setidaknya satu kali sehari selama masa tayang. Dan yap, di hari kedua tanggal 14 itu saya menonton kembali di malam hari, tepatnya pada pukul 20.30, setengah 9 malam, dan membuat saya sampai di rumah jam 12 malam. Itu perjuangan saya sih, pulang malam-malam cuma buat nonton film. Lalu di hari ketiga, yaitu kemarin, saya menonton setelah kuliah, yaitu setelah pelajaran sejarah sastra. Sebenarnya itu agak dadakan sih, tapi karena saya udahlah, gas aja, udahlah lanjut aja, ayo gas nonton filmnya. Jadi saya berangkat pada itu dengan semangat yang tinggi. Bahkan saya mengendarai motor saya dengan kecepatan yang agak cepat agar bisa menyusul waktunya, karena cuma tersisa 20 menit sebelum masa tayangnya. Dan saya kembali dibuat tertegun, dibuat terkesima, dibuat rasanya meledak gitu. Dan hari ini saya berencana untuk menontonnya kembali, yang film sangat fantastis ini. Saya berencana untuk menonton kembali film yang sangat fantastis ini dengan para rekan saya dari Yibo Indonesia dan membuat acara untuk penyambutannya ke Indonesia. Mungkin itu aja pengalaman aku. Lalu di film ini sendiri menceritakan bagaimana si Yibo ini bekerja keras dalam berlatih dance, bekerja keras dalam membuat dia menjadi seorang bintang. Lalu usahanya ini membuat saya tersentuh sih. Seperti layaknya Yibo di kehidupan nyata, saya bisa melihat Yibo dalam film ini. Oke, sekian dari saya. Kurang lebihnya saya minta maaf, mungkin saya terlalu excited atau bagaimana. Saya ucapkan terima kasih, sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.